Pagi ini bangun tidur dengan status sebagai pacarnya Arsy. Kenapa aku deg-degan hanya dengan mengingatnya? Seumur hidupku baru kali ini punya pacar. Rasanya aneh sekali. Pacar. Aku punya pacar. Lucu sekali. Bahkan saat aku jadi istrinya, aku tak seaneh sekarang. Mungkin karena sejak kecil aku sudah tahu bahwa saat aku dewasa, aku akan menjadi istri orang. Sedangkan untuk jadi pacar orang, tak pernah terpikir olehku. Tak pernah kubayangkan juga. Kalian mungkin berpikir, apa anehnya sih? Bukannya banyak orang yang sering menggunakan istilah pacaran setelah menikah. Ya memang, tapi jarang suami yang bilang secara langsung, jadilah pacarku atau ayo kita pacaran, seperti yang Arsy lakukan padaku. Woi, sergah Dava. Astagfirullah, abang mengagetkanku saja, kataku sambil mengelus dada. Kamu senyum-senyum sendiri kenapa? Mana ada? Allah, gak ngaku. Ini kamu pagi-pagi dah nongkrong di sini sebenarnya lagi ngapain? Tanyanya. Nyari udara segar, jawabku. Aku sekarang sedang duduk di bangku di halaman belakang. Seperti biasa, aku gak ada gunanya di dapur. Jadi aku mending duduk di sini saja, sekalian menulis sesuatu. Bang Arsy kemana? Abang. Kenapa panggil dia abang? Sok muda sekali. Abang ini kan seumuran Arisa. Berarti tuaan dia kan? Iya, aku lupa. Habis Arsy kelihatan muda banget sih. Iya, dia olahraga pagi sama papa. Jalan-jalan sekitar rumah kayaknya. Kenapa nggak ikut? Malas, jawabku pendek. Dava nanya mulu, kayak Intan. Cocok banget tuh mereka. Dava kan ada Kak Arisha. Tapi kan belum tentu juga mereka akan nikah. Tapi kemungkinan untuk nikahnya tinggi. Lagian kalau Dava sama Intan dua-duanya tukang tanya gini, ntar siapa yang jadi tukang jawabnya kan? Apa sih yang kupikirkan? Ini apa? Tiba-tiba Dava mengambil buku kecilku. Mampus. Kembalikan, teriakku sambil mencoba mengambil kembali bukuku. Tapi Dava lebih cekatan, pandai sekali mengelak. Hal-hal yang dilakukan orang pacaran. 1, kencan. 2. Dava membaca tulisan di buku dengan keras. Ketahuan aku. Apa ini? Tanyanya. Jadi gini, temanku akhir-akhir ini kelakuannya aneh banget. Aku curiga dia sedang pacaran. Untuk memastikannya, aku nyari tahu kebiasaan-kebiasaan orang pacaran gitu. Jawabku panjang kali lebar, plus banyak bohongnya. Bukan banyak sih, memang bohong semua. Temanmu yang mana? Kata Dava dengan wajah tegang. Intan, tanyanya gagap. Kenapa jadi Intan? Tapi temanku yang Dava tahu kan memang cuma Intan. Tapi kenapa Dava aneh gitu? Tegang, gagap, dan ya Tuhan, apa Dava menyukai Intan? Tapi Kak Arisha, mungkinkah Dava menyukai dua wanita sekaligus? Kenapa malah jadi banyak pertanyaan di benakku? Kalau iya kenapa? Sengaja aku ingin memanasi Dava. Apa? Dava kelihatan terkejut. Kapan dia pacaran? Perempuan macam apa dia? Selalu bilang suka padaku tapi pacaran sama orang lain. Mudah berubah sekali hatinya. Hei Va, kamu gak bilang ke dia kalau pacaran sebelum nikah itu haram? Kata Dava sinis. Wah, aku sudah berasap nih. Dava kok ngomong gitu tentang Intan? Bang, dengar ya. Jika orang sudah tak sudi sama kita, apa kita harus diam saja menunggu orang itu? Selama ini pernah gak abang menghargai perasaan Intan pada abang? Enggak kan? Abang malah sering mengolok-olok perasaannya. Kalau gak bisa membalas cintanya, tak apa. Tapi jangan menghina perasaannya. Intan bukan patung, bukan boneka. Wajar kalau dia akhirnya berubah hati. Dan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba.
Mengenai yang terakhir itu, Intan itu didikan agamanya bagus meski bukan cucu kiai kayak abang. Dia paham dosa pahala, bang. Meski dia frontal dengan perasaannya, dia tahu halal haram. Sebelum nilai orang lain, kenapa nggak ngaca dulu? Abang ke hulu hilir dengan lawan jenis tanpa ikatan yang halal. Apa itu manis dilihat, bang? Tidak kan? Aku tahu abang pria yang baik. Aku tahu Kak Arisha wanita yang baik. Tapi jika kalian selalu pergi bersama, maka bisa menimbulkan fitnah. Meskipun Icat juga selalu ada ikut bersama kalian. Jadi sebaiknya segera halalkan saja hubungan kalian. Dava sepertinya tertegun. Aku peduli apa? Aku berkata benar. Dia tersenyum lalu mengusap kepalaku. Adek abang ini udah dewasa ternyata. Makasih sudah mengingatkan abang. Sama-sama, balasku. Sini balikin bukuku. Jadi siapa temanmu yang pacaran? Tanyanya. Aish, kukira dah lupa, masih saja nanya. Yang jelas bukan Intan, jawabku ketus. Iya juga sih, dia kan gak laku, mana ada pacar. Ya ampun abang, dah mulai lagi jelekin Intan. Kataku marah. Bercanda, ucap Dava sambil mengembalikan bukuku. Eva, jawabku tanpa memandangnya. Kamu dan Arsy tetap akan tinggal di sini kan? Abang senang kamu tinggal di sini. Dengan begitu, abang tak akan khawatir lagi pada anak itu. Anak itu punya nama, bang. Iya, kenapa abang peduli sama dia? Apaan? Abang itu khawatir kalau nanti mama dan papa lagi pergi, kami di rumah cuma berdua aja. Ntar orang nyangka macem-macem, kan repot. Abang dan Intan kan bukan mahram. Kalau ada kamu kan jadi tak ada masalah. Makasih karena kamu tetap memilih tinggal. Tak usah say thanks atau sejenisnya. Justru aku tinggal di sini karena takut abang apa-apakan Intan. Aku takut Intan gak betah karena abang bully terus. Terdengar bunyi panci jatuh. Kami melihat ke arah suara jatuh itu. Intan, buat apa dia bawa panci ke sini? Aish, bukan itu masalahnya sekarang. Apa dia mendengar apa yang kami katakan? Sarapan dah siap, katanya tersenyum, lalu masuk lagi ke rumah. Aku mengejarnya tanpa mempedulikan Dava. Aku cari Intan di dapur, gak ada. Di kamarnya gak ada juga. Cepat sekali menghilangnya. Aku cari ke kolam renang. Terlihat Intan lagi duduk di pinggir kolam. Aku menghampirinya. Duduk di sampingnya. Kami diam cukup lama. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan. Fa, kau tak usah khawatirkan aku, katanya tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanyaku. Aku ini beban. Aku cuma bisa menyusahkan kalian saja. Intan, marahku. Kau dan Arsy, kalian pindahlah ke rumah kalian. Jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Aku tahu kau tak mau pindah karena aku kan. Aku menghargai apa yang kau lakukan. Tapi, aku tak bisa menerima pengorbananmu itu. Tan, kau salah paham. Aku dan Arsy gak pindah bukan gara-gara kau, tapi karena pekerjaan Arsy. Dia jadwal kerjanya gak tentu. Kadang bisa nyampe gak pulang katanya. Makanya kami gak pindah karena dia takut ninggalin aku sendirian nanti di rumah. Gitu, terangku. Aku tak mau Intan berkecil hati kayak gitu. Serius, tanyanya. Sekarang dia sudah agak ceria. Iya, lagian sejak kapan aku jadi baik hati sampai berkorban untukmu segala? Jawabku. Aku memeluknya erat. Jangan bahas ini lagi ya Tan, kau bukan beban. Lagian kau itu kurus krempeng gini, gak bisa ngebebanin orang. Ku jinjing juga keangkat. Lawakanmu renyah banget, Fa, sindirnya. Lalu kami tertawa bersama. Tan, menurutmu Arsy kerjanya apa ya? Lah, bukannya kau tahu? Katanya sambil melepaskan pelukan. Aku menggeleng. Arsy nyuruh aku nyari tahu sendiri. Dia gak mau bilang.
Aduh, kau ini, dia satu tempat kerja sama Abang Dava. Dokter? Arsy dokter? Tanyaku tak percaya. Tutup mulutmu itu, ish. Iya, dia itu dokter. Kau ingat waktu kau pingsan pas leadership camp dulu? Dia itu dokter yang ngerawat kau. What? Kejutan apa lagi ini? Aku double terkejut sekarang. Arsy yang ngerawat aku. Dia khawatir banget waktu itu, sampai mau nungguin kau sadar dari pingsanmu. Sehari sebelum kau pingsan, dia kan sudah melamarmu. Kalau kalian dah halal, kayaknya dia bakal menciummu sampai kau bangun kayak di film Sleeping Beauty itu loh, cerita Intan. Ya Tuhan, apalagi ini? Jangan-jangan pangeran tampan yang kulihat itu bukan mimpi. Pangeran yang ada di mimpiku itu Arsy. Pantesan aja aku kayak pernah lihat wajah Arsy. Ternyata pangeran yang kuimpikan itu dia. Dan ternyata itu bukan mimpi juga. Aish, kalian bingung. Aku juga. Hei, kau mikirin apa? Sergah Intan. Bukan apa-apa. Pasti mikirin suamimu lagi. BTW, kemarin kalian ngapain dulu? Pulang jam 8 malam. Bawa mobilnya pasti kayak kura-kura. Kepo. Ya sudah, ayo kita sarapan. Kuy. Saat kami akan menuju dapur, kulihat Arsy dan Papa baru pulang dari lari paginya. Intan sudah ke dapur duluan. Papa juga sudah menghilang ke kamarnya. Tinggal Arsy dan aku sekarang. Dia terlihat seksi berkeringat begitu, jadi pengen meluk. Kenapa liatin abang kayak gitu? Tanyanya. Enggak apa-apa, mandi dulu sana, habis itu turun sarapan. Kataku seraya berlalu ke dapur. Pagi-pagi pikiranku udah aneh-aneh aja, Aish. Kapan mulai kerja sih? Tanya mama saat kami sedang sarapan. Besok mah, jawab Arsy yang sedang menyuapiku. Intan dan kakak kapan masuk kuliah lagi? Kali ini papa yang nanya. Kita kan akan KKN, Pak. Jadi sekarang nunggu pembagian kelompok dulu. Lusa mungkin sudah diumumkan, jawab Intan. KKN? Aku lupa kalau aku akan KKN. Aku mahasiswa semester 5. Setelah UAS kemarin, kami memang akan pergi KKN, kuliah kerja nyata selama sebulan. Setelah itu baru kami mulai kuliah semester 6. Aku baru menikah. Masa sudah berpisah dengan Arsy? Kamu kenapa? Tanya Arsy yang sepertinya paham dengan perubahan raut mukaku. Tak apa. Aku berusaha tersenyum lagi. Aku tak ingin merusak kebahagiaanku dengan memikirkan hal itu. Aku baru bahagia, nikmati dulu saja waktu sekarang. Hari ini aku dan Arsy pergi dating. Yeay, kencan pertama sejak pacaran. Kami jalan-jalan di mall. Mumpung dia masih libur, besok pasti udah mulai sibuk. Abang, aku mau es krim. Oke, kamu duduk dulu, abang pesenin. Tak lama kemudian, Arsy datang membawa segelas besar es krim. Kok satu? Tanyaku. Kita sharing, katanya sambil tersenyum. Makan es krim gini jadi ingat Pak Indra. Waktu itu dia mentraktirku es krim juga di sini. Lucu kalau ingat waktu itu. Aku benar-benar gak nyaman, ditambah moodku yang jelek karena memikirkan Arsy yang tak kunjung menghubungiku. Aku melayan Pak Indra dengan mau tak mau. Mikirin siapa? Sergah Arsy. Pak Indra, jawabku refleks. Ups, aku menekuk mulutku. Arsy sudah mengerutkan kening. Lagi dating malah mikirin cowok lain, katanya sambil menguis-nguis es krim. Pak Indra itu dosenku. Dulu Pak Indra nraktir es krim di sini. Tiba-tiba keinget aja. Tapi itu bukan seperti yang abang pikirkan. Aku nggak sengaja ketemu dia, terangku. Jawab Arsy dingin. Ish, dia ini. Bahkan es krim pun sampai nggak cair-cair karena deketan sama dia yang super dingin itu. Abang, jangan salah paham.
Waktu itu aku tak sesenang saat ini, serius, kataku sambil memuncungkan mulut. Aku sedih kalau dia tak percaya aku kayak gini. Kamu pasang mulut bebek kayak gitu kenapa? Katanya tertawa. Ih, dia aneh, bentar-bentar dingin, bentar-bentar tertawa. Jangan bikin mulut bebek kayak gitu lagi, bahaya. Abang jadi getahan pengen kiss. Wuts, perfect. Sudahlah, ayo makan lagi es krimnya, katanya sambil menyuapkan es krim padaku. Soal Pak Indra itu, abang gak salah paham kan? Dia menggeleng. Abang tahu semua kok. Abang bahkan tahu kalau kamu waktu itu kabur dari dia sampai nabrak orang. Ucapnya membuatku tercengang. Dia selalu tahu semuanya. Apa sih yang gak dia tahu tentang aku? Kita baru kenal, tapi dia tahu banyak hal tentangku. Sedangkan aku sama sekali gak tahu apa-apa tentang dia. Bagaimana abang tahu? Pasti Intan ya yang ngasih tahu abang, iya kan? Dia menggeleng lagi. Kamu nabrak abang waktu itu, jawabnya santai. Apa? Jadi abang yang menumpahkan minuman di bajuku? Hei, kamu yang menabrak abang. Oh iya, sorry. Waktu itu juga aku salah kirim chat sampai Arsy meneleponku. Aish, memalukan. Lupain, habis ini kita nonton film mau? Tanyanya. Aku mengangguk. Sepanjang menonton film, aku hanya menatap wajah Arsy saja. Habis dia memilih film horor sih. Kupikir kami akan menonton film romantis gitu. Dia seneng banget melihatku ketakutan, sampai tak berhenti menertawaiku. Aku memeluknya erat saat hantu apalah entah muncul di layar besar itu. Aku mau membenarkan posisi dudukku. Itu hantu keluar, kan aku kaget. Entah sudah berapa kali aku memeluknya karena takut. Sayang, kita ini mau nonton film, bukan mau buat film. Buat filmnya nanti saja di rumah, bisiknya di telingaku. Aku melepaskan pelukanku. Dia malah cekikikan. Cuma abang aja yang nonton, aku enggak. Kita nonton film romantis aja yuk bang, rengeku. Kami bicara sambil berbisik-bisik karena tak mau mengganggu penonton lain. Kiss dulu, katanya sambil nunjuk pipi. Dih, apa-apaan? Abang, aku mau nonton film romantis, bukan mau bikin drama romantis di sini, balasku. Dia malah tertawa lagi, lalu lanjut nonton film. Ish, sebal. Selesai nonton film, kami ke toko buku. Aku mau beli buku yang banyak, mumpung ada Arsy yang bayarin. Dia yang bekerja keras, aku yang bantu kuras. Hei Arsy, aku yang lagi pilih-pilih buku mencari sumber suara yang seperti memanggil Arsy itu. Kulihat ada 2 orang wanita menghampiri Arsy, seperti ibu dan anak. Perempuan yang menurutku anaknya itu berwajah sangat cantik, berbaju tertutup dan syar'i. Makin cantik dalam pandanganku. Arsy, apa kabar? Jarang main ke rumah lagi, kata wanita yang lebih tua. Baik tante sendiri apa kabar? Maaf Arsy sibuk, jadi gak bisa singgah, jawab Arsy sopan. Aku hanya jadi pendengar setia saja. Abang Arsy ini kan dokter senior Umi, jadi dia sibuk banget, timpal kakak cantik tadi. Dia memanggil Umi, berarti benar itu ibu dan anak. Tapi ada perasaan aneh saat dia memanggil Arsy abang. Sangat indah tapi kok menyakitkan ya. Apa aku sedang cemburu sekarang? Tidak. Lagi pula kakak cantik itu sepertinya wanita yang baik kok. Ya sesibuk-sibuknya ya jangan lupain calon istri lah. Lanjut wanita yang dipanggil Umi itu sambil tersenyum. Celep, calon istri. Serasa ada yang menghantam kepalaku saat mendengar kata-kata itu. Apa maksudnya? Umi, kata kakak cantik itu terlihat segan saat Uminya bilang begitu. Arsy memandangku. Aku mengalihkan pandangan pura-pura memilih buku lagi. Pura-pura tak mendengar apapun. Arsy, jadi kapan mau bawa rombongan melamar? Aish, mau pingsan rasanya mendengar pertanyaan itu.
Tante, sepertinya Tante salah paham. Arsy dan Sarah itu hanya berteman saja, kata Arsy yang kelihatan sekali sedang serba salah sekarang. Kalian kan dah kenal lama, satu tempat kerja pula. Masa hanya teman? Bohong banget kalau tak ada perasaan apapun. Kalian kan dah tak muda lagi, secepatnya saja resmikan. Bunuh saja aku, Tante. Tuhan, mereka satu tempat kerja ternyata. Bagaimana ini? Sudahlah Umi, jodoh itu Tuhan yang atur. Kalau jodoh tak akan kemana kok Umi. Kami lebih senang bersahabat seperti ini. Lagian Abang Arsy ini bukan calang-calang orang. Mana pantas Sarah dengan Abang Arsy, ucap kakak cantik yang ternyata bernama Sarah itu. Ya sudah, terserah kalian. Umi cuma bisa mendoakan semoga kalian berjodoh. Arsy doakan semoga Sarah mendapat jodoh yang baik. Alhamdulillah Arsy pun sudah menemukan yang insya Allah terbaik untuk Arsy. Sayang, sini. Arsy memanggilku. Jarakku dengan mereka ada sekitar 1 meter. Mau tak mau aku menghampiri mereka. Arsy merangkul pundakku. Kenalkan, ini Ashifa, istri Arsy. Wajah tante itu dan Sarah sangat terkejut. Bisa kulihat kecewa di wajah mereka, terutama Sarah. Kakak cantik itu menyukai Arsy, bisa kupastikan itu. Kami menikah beberapa hari lalu. Resepsinya nanti dilakukan setelah Syifa wisuda. Kami akan senang sekali kalau tante dan keluarga bisa datang nanti, kata Arsy lagi. Salam kenal tante, kakak. Maaf tak bisa salaman, tangan Syifa sedang terluka, ucapku sopan. Tante itu tersenyum lalu memelukku. Selamat ya, cantik dan tampan, kalian sepadan, katanya lalu melepaskan pelukan. Selamat, kata Sarah pula. Senyumnya terlihat ikhlas memang, tapi matanya menunjukkan dia terluka. Terima kasih, jawabku. Doakan pernikahan kami sampai ke jannah ya tante, kakak, sambungku. Mereka mengangguk. Semoga Sarah cepat menyusul kami, timpal Arsy. Amin, doakan saja, kami permisi dulu ya, kata tante itu pamit. Ada yang ingin kamu tanyakan, ucap Arsy setelah mereka pergi. Ada yang harus aku tahu, tanyaku balik. Jika Arsy tak ingin menjelaskan semuanya, aku pun sama. Aku tak ingin menanyakan apa-apa, biar saja aku berpikir yang enggak-enggak sampai dia jelaskan sendiri. Childish Syifa, bodoh amat. Aku sedang kesal. Mujur aku tak langsung makan orang saat kesal. Kita bayar ini dulu, kata Arsy sambil membawa buku-buku yang telah kupilih ke kasir. Aku bahkan sudah tak mood untuk membeli buku-buku itu. Bohong ding. Aku masih ingin Arsy membelikan buku-buku itu. Labil sekali aku. Bodoh. Ish, aku menghentakkan kakiku mengikutinya ke kasir. Sempat ku dengar dia tertawa kecil. Menyebalkan.